Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali pada pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat Roh Kudus, mengucap syukur terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa nyata Engkau berikan kepada kami. Bapa dalam surga, hari ini kami akan memulai aktivitas kami, proses pembelajaran dari sekolah dan anak-anak terus mengikuti dari rumah. Berkati kami Bapak Ibu Guru yang memberikan materi, berkati anak-anak yang mengikuti pembelajaran dari rumah. Biarlah pembelajaran hari ini boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, dan kita akan masuk dalam pembelajaran 1 dan 2. Ya, anak-anakku, di sekitar kita ada berbagai jenis hewan yang hidup. Nah, berbagai jenis hewan ini yang pertama kita lihat, ada hewan liar yang hidup di alam bebas. Misalnya ini adalah harimau, ya. Kemudian ini adalah capung, ya. Ini adalah singa. Nah, hewan-hewan ini biasanya hidup di alam bebas, di hutan. Nah, bagaimana cara kita untuk menyayangi hewan-hewan tersebut? Yaitu dengan cara membiarkan mereka tetap hidup di alam bebas. Kita tidak boleh mengganggunya, bahkan kita tidak boleh memburunya. Sebab jika hewan liar berkurang atau bahkan punah, maka keseimbangan alam atau lingkungan kita akan terganggu. Jadi hewan-hewan ini biarkan mereka hidup di alam bebas. Kita tidak boleh mengganggunya, bahkan hewan-hewan ini sudah menjadi hewan langka, bahkan hewan yang dilindungi. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yang kedua adalah hewan peliharaan untuk kesenangan atau hobi. Ya, di sini kita lihat ini adalah burung beo. Kemudian ini adalah ikan mas koki. Nah, hewan ini biasanya dipelihara untuk hiburan, untuk kesenangan yang dipelihara oleh manusia. Kemudian yang ketiga yaitu hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk diambil bagian tubuhnya. Misalnya diambil telurnya, dagingnya, ataupun kulitnya. Kita lihat yang pertama di sini adalah hewan ayam. Nah, hewan ayam ini biasanya dipelihara atau diternakkan untuk diambil telurnya atau dagingnya. Kemudian yang kedua ini adalah sapi. Nah, sapi juga ini dipelihara atau diternakkan untuk diambil dagingnya dan juga susunya. Ya, yang berikutnya ini adalah hewan domba. Domba juga dipelihara atau diternakkan untuk diambil dagingnya atau kulit atau bulunya dimanfaatkan. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita lihat bagaimana petunjuk merawat anak ayam. Kita lihat pada gambar, jika kita ingin merawat anak ayam dari kecil, kita bisa membuatkan kandangnya yang terbuat dari kardus bekas. Kita bisa memanfaatkan kardus bekas yang ada di sekitar kita. Misalnya kardus Indomie instan bisa kita gunakan. Nah, pada kardus ini, dalam satu kardus kita juga tidak boleh menempatkan ayam terlalu banyak. Misalnya 3 atau 5. Karena kalau terlalu banyak, maka anak ayam yang ada di dalamnya akan berdesak-desakan. Nah, kemudian nanti pada
kardus ini supaya kotorannya tidak menumpuk, maka kandang ini sebaiknya kita beri alas berupa karton atau koran ya yang bisa kita ganti setiap hari. Kemudian pada kardus ini kita dipasangi juga lampu 5 watt ya untuk pemanas. Kemudian anak ayam juga diberi makanan berupa pur dan juga diberikan mangkuk untuk minuman. Ya. Kita lihat kembali. Ya, ini Ibu Guru tuliskan. Ya, pertama tadi itu Ibu Guru sudah katakan pertama yang adalah ayam dibuatkan kandang. Kemudian yang kedua, kandangnya diberi alas berupa karton atau koran yang diganti setiap hari. Nah, yang ketiga, kardus dipasangi alat pemanas berupa lampu 5 watt. Kemudian diberi makan, anak ayam ini diberi makan berupa pur ya yang makannya mesti halus. Kemudian pada tempat makanan ya diberi mangkuk kecil dengan permukaan yang dangkal untuk memudahkan ayam untuk makan. Kemudian tempatkan juga air minum dengan menggunakan tempat minum khusus. Ya. Kemudian setelah berumur 2 bulan, anak ayam dipindahkan ke kandang yang lebih besar dan diberi makanan tambahan lain. Ya. Sekarang anak-anakku kita masuk dalam pembahasan pecahan. Kalian lihat contoh di sini. Ini adalah gambar satu bagian, Ibu Guru bagi 2 dan masing-masing ini adalah bernilai 1/2. Ya. Ini adalah pecahan 1/2. Kemudian ini satu bagian dibagi 3. Ya, masing-masing bernilai 1/3. Jadi ini adalah pecahan 1/3. Lihat bagian yang diwarnai, ini 1/3 bagian. Kemudian ini adalah pecahan 1/4. Satu bagian dibagi 4. Kemudian ini ada bagian yang diwarnai satu bagian, jadi 1/4 bagian. Kemudian ini adalah pecahan 3/4. Ya, ini adalah dibagi 4, kemudian kita lihat bagian yang diwarnai ada 3. Berarti 3/4 bagian atau bisa juga disebut dengan 3/4. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana membedakan pembilang dan penyebut dalam pecahan. Ya, kalian lihat di sini, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini pecahan. Ini kita lihat yang pertama, ini adalah pecahan 1/2. Ya. Pecahan 1/2 ini kita lihat. Dalam pecahan ini ada dibatasi garis horizontal ya. Ya. Ini 1, ini lihat angka 1. Ini dipisahkan oleh garis horizontal dengan bagian yang di bawahnya atau dipisahkan. Nah, angka 1 di atas ini angka 1, ini adalah pembilang, dan angka 2 ini disebut penyebut. Ya, sama juga yang di bawah, ini adalah pecahan 1/4. Ya, 1 ini adalah pembilang, dan 4 ini adalah penyebut. Nah, anak-anakku, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini ya ada sebuah lingkaran ya, Ibu Guru nanti bagi menjadi 6 bagian. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada gambar ini kalian lihat ada bagian yang diwarnai dengan warna hijau. Nah, berapa bagian yang diwarnai oleh warna hijau? Kita lihat 1, 2, 3 ya. Nah, bagian yang diwarnai ada 3 bagian dari 6. Ya, dari 6 bagian. Jadi, bagian yang diwarnai ada 3, 1, 2, 3 dari keseluruhan yaitu 6 bagian. Jadi,
kalau kita tulis pecahannya atau lambang pecahannya, yaitu ini 3/6. Jadi 3 ini warna hijau ini 1, 2, 3 dari keseluruhannya yaitu 6, berarti 3/6. Jadi lambang pecahannya adalah 3/6. Kemudian nama pecahannya adalah 3/6. Ini 3/6. Jadi ini adalah lambang pecahan dan ini nama pecahannya 3/6. Ya. Sekarang kita masuk ayo berkreasi. Nah, kali ini kita akan membuat gambar buah. Nah, kita akan menghias atau kalian boleh menghias gambar buah ini. Kita bisa menggunakan tempelan kertas atau bisa juga kita menggunakan pensil warna. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar buah semangka. Gambar buah semangka ini kita akan hias yang pertama dengan menggunakan tempelan kertas. Untuk bagian kulitnya kita bisa gunakan dengan guntingan-guntingan kertas atau potongan kertas dengan berwarna hijau. Kita kombinasikan hijau tua dan hijau muda. Dan untuk bagian dalamnya, apabila kita potong, ya bagian buah bagian dalamnya ini bisa kita gunakan dengan tempelan warna berwarna merah. Kemudian untuk bagian biji, ya kita beri dengan warna hitam. Ya. Kemudian untuk gambar berikutnya, ini adalah gambar buah apel. Nah, untuk gambar buah apel ini, Ibu Guru menggunakan pensil warna. Nah, jadi bisa juga untuk menghias, kita bisa menggunakan tempelan kertas dan bisa juga kita menggunakan pensil warna. Nah, anak-anak sekalian, untuk tugas kita akan kerjakan, nanti kalian kerjakan, ayo berlatih. Nanti kalian lihat di halaman 130 sampai dengan 131. Ya, nanti kalian kerja di nomor 3, 4, 5, dan 6. Ini kalian langsung kerja di buku cetak. Karena di sini ada gambar, ada tabel. Jadi untuk tugas ini, tugas kalian kerjakan langsung di buku cetak. Nah, kalau sudah selesai, kalian boleh serahkan atau kirim ke wali kelasnya masing-masing. Nah, untuk tugas kedua, yaitu ayo berkreasi. Untuk ayo berkreasi ini, kalian bisa membuat gambar buah yang kalian suka. Ya, bisa buah apel seperti Bu Guru tadi, atau buah semangka, atau buah apapun. Ya, yang kalian suka, kalian boleh gambar. Kemudian untuk hiasannya, kalian bisa menggunakan guntingan kertas warna-warni atau bisa juga kalian menggunakan pensil warna. Untuk tugas ini, nanti kalian kirim di hari Sabtu. Jadi ada seminggu ya, ada beberapa hari kalian bisa gunakan untuk membuat gambar ini. Ya. Nah, anak-anakku, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Ya, anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu berikan, kalian boleh mengerti dan kalian boleh memahaminya. Mari kita tutup pembelajaran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga selesainya pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah apa yang telah kami berikan, anak-anak kami boleh menerima, boleh mengerti, boleh memahami materi pembelajaran pada hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh tetap sehat, tetap kuat, sehingga kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami di hari ini. Bapa dalam surga, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku tetap semangat, jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.